From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. Woo. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sing this song. All my life you have been faithful. So my life you have
kebaikan-Mu. Jemaat lebih lagi sepanjang hidup. Sepanjang hidupku Kau setia. Yes, Lord. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan, ya Immanuel, sertai langkahku. Yes, aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan sertai hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Jemaat yang dikasih Tuhan, Happy Ascension Day. Selamat Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. For your information, pemerintah telah merubah nama dari Kenaikan Isa Al-Masih menjadi Kenaikan Yesus Kristus. Tapi Pastor Kong, kenapa gambar di belakang itu beda? Biasanya kalau hari kenaikan kan Tuhan Yesus naik. Ini gambarnya adalah gambar pernikahan. Memang ada artinya, saudara. Mengapa Tuhan Yesus naik itu berhubungan dengan pernikahan. Dia menyiapkan pernikahan buat saudara dan saya. Dan saya kira saudara sudah tahu hubungan antara Tuhan dengan kita, Tuhan Yesus dengan kita, digambarkan tidak hanya sebagai anak dengan sang Bapa, sebagai the friend of God, sebagai umat Tuhan, itu semua nama-nama yang benar. Tetapi ada satu istilah yang menggambarkan begitu dalamnya, begitu intimnya, begitu dekatnya antara saudara dan saya sebagai jemaat Tuhan dengan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, digambarkan oleh Alkitab sebagai hubungan pernikahan. Kenapa hubungan pernikahan? Karena pernikahan itu adalah hubungan yang intim dan dalam dari satu pribadi dengan pribadi yang lain. Dalam hal ini pengantin laki-lakinya adalah Tuhan Yesus Kristus dan gereja Tuhan sebagai pengantin perempuan. Jangan saudara bayangkan pernikahan itu sebagai pernikahan fisik dan karnal secara daging. Tetapi Tuhan Yesus melukiskannya sebagai pernikahan untuk menjelaskan kepada kita arti yang lebih dalam, yaitu keintiman. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga dengan sebuah pesan, dia sedang mempersiapkan sesuatu yang indah buat saudara dan saya. Nah, karena kenaikan Tuhan Yesus berhubungan dengan sebuah pernikahan, saya mengajak saudara untuk melihat step-step yang terjadi di dalam sebuah pernikahan, di dalam budaya kuno dari bangsa Yahudi. Dan setelah itu kita akan melihat korelasinya dengan arti spiritual yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Jadi ingat,
Kita mulai dengan pernikahan. Makanya gambar di depan saudara itu adalah gambar pernikahan. Karena sebuah pernikahan dimulai dari sebuah kontrak. Lebih tepatnya sebuah covenant. Di mana seorang laki-laki ingin menikah dengan seorang perempuan dimulai dengan sebuah covenant. Dan yang lucunya covenant ini dan hebatnya covenant ini tidak dibuat oleh sang pria itu sendiri. Tetapi bapak daripada sang pria tersebut, pengantin laki-laki, yang membuat sebuah janji kontrak pernikahan. Itu disebut ketubah atau ketubah dengan pihak perempuan, keluarga perempuan. Tanpa inisiatif, tanpa adanya sang inisiator yaitu Bapa di surga, tidak akan ada sebuah pernikahan. Wow, dalam hal ini saudara, waktu kita lihat firman Tuhan, kita mengucap syukur bahwa pernikahan Tuhan Yesus dengan jemaatnya ini inisiatifnya dari Bapa di surga. Kerinduan daripada Bapa di surga. Idenya dari Bapa di surga. Dengan kata lain saudara dan saya ada di posisi yang aman. Karena Bapa di surga sendirilah yang membuat ikatan perjanjian tersebut. Saya bacakan. Di Yeremia pasal 31 ayat 31 dan 32. Dikatakan harinya akan datang kata Tuhan. Di mana aku akan membuat sebuah new covenant. Sebuah perjanjian yang baru. Tuhan sudah pernah membuat perjanjian yang lama lewat Musa dengan bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang tidak bisa taat. Tidak mau taat mungkin ya kalau saya boleh pakai bahasa yang kasar demikian. Tapi juga memang manusia sebenarnya menggambarkan manusia yang tidak bisa taat. Tanpa ada campur tangan daripada kuasa daripada Roh Kudus. Mereka broke the covenant. Mereka mengingkari perjanjiannya. Walaupun aku mengasihi mereka. Seperti seorang suami mengasihi istrinya. Beginilah firman Tuhan. Jadi di kitab Yesaya Tuhan menggambarkan hubungan dia dengan umatnya itu. Yang dia ingin capai adalah dalam perjanjian pernikahan. Covenant tersebut adalah hubungan seorang pengantin pria dengan pengantin perempuan. Dalam hal ini sekali lagi hubungan kita sama Tuhan sebagai the friend of God betul, sebagai umat Tuhan betul, sebagai anak-anak Allah benar. Tetapi Tuhan juga mendeskripsikan, menyatakan hubungan yang jauh lebih dalam daripada sebagai teman, dari sebagai umat. Dia menggambarkan dan dia ingin menyatu dengan saudara dan saya. Makanya dia pakai istilah husband and wife. Suami dan istri. Itu hubungan yang paling dalam, hubungan yang paling intim, hubungan yang kudus di hadapan Tuhan. Itu nomor satu, Bapa di surga yang mengambil inisiatifnya. Luar biasa sekali. Nomor dua disebut dengan bridal payment atau the bridal payment ya bacanya ya. Sekali kontrak itu sudah disetujui atau covenant itu disetujui oleh kedua belah pihak. Nah sekarang sang bapak lagi nih saudara. Bapak daripada sang pengantin pria akan memberikan sesuatu yang namanya mohar. Hadiah kepada keluarga daripada pengantin perempuan. Disimpan sama keluarga ini. Nantinya setelah married juga menjadi bahagian, menjadi berkat, menjadi hadiah bagi sang pengantin perempuan tersebut. The bridal payment betul disebut bayar saudara. Kenapa? Karena Bapa di surga telah mengirimkan putranya Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa saudara? Menebus dosa saudara dan menebus dosa saya. Memang sih calon pengantin tapi berdosa. Diwariski dari dosa Adam dan Hawa. Disertai dengan doa pribadi-pribadi mereka. Dan upah dosa adalah kematian alias maut. Dosa nggak bisa dianggap enteng. Dosa nggak bisa bilang dicuekin. Dosa adalah dosa dan konsekuensinya adalah kematian.
Tetapi kan Tuhan tidak ingin saudara dan saya yang mati walaupun kita berdosa, karena Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Oleh sebab itu Bapa di surga harus punya cara lain supaya dosa saudara dan saya itu ditanggung oleh seseorang. Karena iblis pasti minta korban. Dan korban itu adalah putra tunggal Allah, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan seisi dunia ini sehingga Dia dia mengaruniakan putranya yang tunggal, dan barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi di dalam tradisi pernikahan tersebut, sang Bapa membayar harga. Harga yang dibayar adalah tubuh dan darah daripada putranya Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa ya, luar biasa. Step yang ketiga disebut mikvah, M-I-K-V-A-H. Mikvah itu adalah the ceremonial bath. The ceremonial bath. After the payment was accepted, ada terjadi ritual cleaning daripada sang pengantin pria maupun sang pengantin wanita. Jadi mereka akan mandi atau dimandikan secara separate, ya, tidak sama-sama. Ini simbol daripada spiritual cleansing. Setelah Tuhan ingin menjadikan kita anaknya, menjadikan kita sebagai pengantin perempuannya, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia dibaptis. Dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Matius 3 disebutkan, di kitab-kitab lain disebutkan. Demikian juga saudara dan saya, makanya ada baptisan. Apa sih artinya baptisan? Manusia lama kita, dosa kita, identitas kita yang lama dikuburkan bersama-sama dengan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dikuburkan yang lama manusia dosa kita. Kalau nggak, mana bisa kita bertemu dengan Tuhan? Harus orang kudus yang bisa ketemu sama Tuhan. Jadi manusia lama kita, manusia karnal kita, manusia jasmaniah kita. Maksudnya bukan jasmania secara ini ya. Manusia daging kita harus dikorbankan, dikuburkan dalam simbolisme daripada baptisan. Dan kemudian dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu langkah ketiga saudara. Menarik ya. Kita teruskan langkah yang keempat, pertunangan, betrothal. Nah habis ini setelah mereka menikah, apa yang terjadi? This is more than just a simple engagement. Biasanya kalau tunangan itu di dunia sekarang itu belum sah, belum married, belum sah, masih tunangan gitu. Tapi di dalam Alkitab itu dianggap sah. Makanya ingat gak? Maria pada waktu ditemukan oleh Yusuf, dia mengandung oleh Roh Kudus. Sebagai orang yang baik, orang yang saleh, Yusuf tidak ingin menceraikan, ingin diam-diam menceraikan supaya nggak malu si Marianya. Ingin diceraikan, tapi kemudian Yusuf mendapatkan mimpi tidak boleh. Kenapa? Kan mereka belum menikah. Yes, mereka belum menikah seperti sekarang acara pernikahan, tapi mereka sudah bertunangan. Dan di dalam pertunangan dianggap sudah mengikat. Diperlukan sebuah divorce untuk break, untuk memisahkan pertunangan mereka. Belum lagi harus bayar. Saudara dan saya pada waktu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah disatukan bersama dengan Dia. Memang belum sampai full nanti di dalam pernikahan anak domba Allah. Karena tubuh kita masih tubuh yang fana. Tetapi secara roh kita, secara jiwa kita, kita sudah bahagian daripada gereja Tuhan. Yang disebut sebagai mempelai atau pengantin perempuan daripada Tuhan Yesus. Dari beberapa proses ini saudara bisa melihat gak? Betapa luar biasanya ikatan perjanjian yang Tuhan berikan buat saudara. Betapa sayangnya Dia kepada saudara. Dan betapa Dia ingin menyatunya kepada saudara. Betapa kontraknya itu, covenant itu gak bisa dipatahkan dengan begitu saja. Habis itu selesai terjadi pertunangan. Ini ada waiting period. Ya, ada masa penungguan sebelum mereka menikah. Yang disebut dengan, saya bacanya apa ya, Eurusin. Dan biasanya 1 sampai 7 tahun.
Nah ini yang menarik, ini yang ada saat ini yang sedang terjadi dengan Tuhan Yesus naik ke surga nih. Ngapain Tuhan Yesus naik ke surga? Bukankah dia mempelai laki-laki kita? Nah tradisi orang-orang Yahudi yang lama ini, pengantin laki-laki akan meninggalkan sementara. Kenapa? Dia akan pergi ke rumah bapaknya dan dia akan menyediakan rumah bagi pengantin perempuan. Wow. Di mana disediakan rumahnya? Di rumah bapaknya. Simbol dari apa? Simbol adalah rumah yang terbaik. Itulah mengapa hari ini kita peringati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan kita ingat di gambar di belakang, di depan saudara adalah gambar pernikahan. Karena Tuhan lagi siapin tempat bagi kita di surga, di rumah Bapaknya. Nanti dia akan datang kembali, menjemput kita bersama-sama dengan dia seumur hidup kita, bahkan sampai eternity. Itu yang dia lakukan. Dia akan kembali menjemput saudara dan menjemput saya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 1, 2, dan 3 bunyinya demikian. Jangan izinkan hatimu gelisah, kata Tuhan Yesus. Percayalah kepada Allah, percayalah kepada aku. Ayat berikutnya, in my father house are many mansions. Ini yang sering kita dengar. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Ada banyak kamar, ada banyak rumah. Bahkan disebut di situ dalam New King James itu disebut mansion. Mansion itu istana, lebih besar daripada rumah biasa. Kalau tidak demikian, aku akan sudah kasih tahu sama kamu. I go to prepare a place. Saya pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. Dan aku akan datang kembali menerima engkau kepada diriku sendiri. Di mana nanti aku ada. Di situ pun kamu akan ada untuk selama-lamanya. Jadi Happy Ascension Day. Tuhan Yesus naik ke surga. Mempersiapkan tempat yang terindah buat saudara dan saya. Mulai hari ini hidup saya dari sekarang sampai nanti hari pernikahan kita adalah hari-hari yang sangat menyenangkan. Belum pernah saya dengar orang yang mau menikah itu muram hatinya. Dia selalu menunggu, menanti dan menghitung hari. Ada kesukacitaan yang luar biasa yang terjadi. Dia kasih tahu temannya, dia catat tanggalnya, dia bikin Instagram, dia bikin foto. Pokoknya dia mempersiapkan dirinya dan penuh dengan sukacita. Demikian juga hidup kita di muka bumi ini. Ingat, Tuhan Yesus akan kembali dan kita akan dijemput sama Dia. Setelah itu apa Pastor Kong? Step yang nomor 6 adalah the parting gift. Setelah itu pengantin pria kan tadi, kita mundur sedikit, pengantin pria pergi, dia naik ke surga ya. Apa yang dia lakukan? Pengantin pria kasih sesuatu kepada saudara dan saya sebagai pengantin perempuan. Kalau tadi mohar, Bapak di surga yang kasih, kalau ini Tuhan Yesus sendiri yang juga ngasihin ke kita. Tanda kasih ini sebagai sebuah tanda mengingatkan kita bahwa Dia mengasihi kita, selalu mengasihi kita. Dia tidak pernah tidak setia, Dia tidak pernah berubah hatinya, Dia tidak pernah serong ke kiri atau ke kanan. Dia selalu setia sama kita dan pasti akan kembali buat saudara dan saya. Dan sebagai buktinya, sebagai tanda mengingatkan kita, Dia memberikan seal meterai. Dia memberikan down payment per sekop ya, kalau nggak salah ya. Uang muka. Uang mukanya ini lebih daripada duit, lebih daripada harta benda, lebih daripada meterai 10.000. Tapi adalah pribadi Roh Kudus yang Dia berikan buat saudara dan buat saya. Roh Kudus inilah itu bahagian daripada the Trinitas yang tinggal di dalam hati saudara. Yang memberikan kekuatan kepada hidup saudara. Yang menjadikan saudara saksi Kristus yang luar biasa. Memampukan saudara melakukan hal-hal yang secara jasmania tidak mungkin. Memimpin hidup saudara. Membuatkan damai sejahtera dan sukacita. Ini luar biasa. Pribadi yang membuat mukjizat yang luar biasa. Dan kita peringati nanti pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga 10 hari kemudian 2000 tahun yang lalu Roh Kudus dicurahkan. Apa yang dilakukan oleh pengantin perempuan selama masa menunggu pasti menyenangkan.
Dia pasti sibuk. Pasti sibuk mempersiapkan diri. Karena hari-hari di depan adalah hari-hari yang menyenangkan. Dia pasti belajar dandan menurut saya. Dia pasti mengantisipasi hari-hari yang indah. Dia cerita sama orang lain. Ya, bajunya dia, penampilannya pokoknya dia rubah. Dan salah satunya adalah dia punya lampu, dia punya lamp, dia biarkan terus menyala. Simbol daripada apa saudara? Mempersiapkan lampu itu atau lamp atau ya lilin atau lampu lah ya, lamp ya. Itu tujuannya untuk apa saudara? Salah satunya adalah lampu itu bercahaya, bersinar. Dia akan memancarkan sinar kemuliaan daripada Bapa di surga. Dia akan memancarkan sinar kemuliaan daripada calon suaminya nanti. Dalam hal ini boleh saya katakan selama masa-masa ini saya mengajak saudara untuk terus memberitakan kabar baik. Gak ada orang yang mau merit itu mukanya suram. Gak ada orang mau merit dia kata, kamu jadi merit apa enggak? Ya jadilah. Kamu bisa aja loh dia tiap hari liatin baju pengantennya. Mungkin dia lihat lagi, ini harus ditambah di sini. Ini harus ditambah pernak-pernik apa lagi. Pokoknya excited. Luar biasa. Di tengah-tengah hidup saudara di muka bumi sambil menunggu sang pengantin pria datang, kita sudah mulai introduce. Oh, nama calon suami saya ini. Kerjanya apa? Oh, dia lagi bisnis di sini. Oh, dia orang yang terhormat. Oh, kita nggak malu menceritakannya. Nggak ada yang malu. Nggak ada yang malu. Kalau dikawin paksa mungkin malu. Ini kawin dengan sukacita. Pernikahan yang indah. Beritakanlah kabar baik kepada siapapun. Setelah itu saudara apa? Sampailah kepada prosesi pernikahan. Dan prosesi pernikahan itu juga ditentukan oleh Bapa di surga. Ditentukan oleh Bapa dari pengantin pria. Keren ya saudara ya. Bukankah Tuhan Yesus berkata dia tidak tahu kapan dia datang. Kecuali Bapa di surga yang tahu. Ini proses ini, wedding proses ini disebut nisuin. N-I-S-S-U-I-N. Nanti pada waktu prosesi sudah mau sampai, harinya akan ada malaikat, akan ada messenger daripada sang pengantin pria yang akan berseru, yang akan berteriak, "Behold the bridegroom!" Lihatlah sang pengantin pria. Dan shofar dibunyikan. Pokoknya meriah sekali. Dan saat itulah orang-orang yang diundang untuk ikut prosesi, mereka akan ikut dalam sebuah parade menuju ke rumah pengantin perempuan. Dan mereka akan melihat pengantin perempuan itu memakai veil, memakai pakaian pernikahan, kemudian ada tutup mukanya. Menarik ya saudara ya. Itu menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dia akan datang dalam waktu Bapaknya yang menentukan. Dia akan datang bersama dengan malaikat-malaikat yang akan meniup shofar. Sangkakala berbunyi. Trompet dibunyikan. Semua orang yang diundang masuk ke dalam pesta pernikahan anak domba Allah. Dan kita tidak hanya ikut pesta. Kita juga menjadi subjek dari pesta tersebut. Karena kita yang menikah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi bukan dalam arti fisik tetapi dalam arti rohani. Dan step yang berikutnya, step ke-9 disebut dengan the consummation atau bersatu. Sekali mereka sudah dinikahkan, mereka bersama kembali, mereka akan masuk ke dalam ruangan mereka, kamar mereka, chamber mereka yang disebut dengan cupah. Untuk bersatu di dalam hubungan yang paling intim. Tentunya kita dengan tubuh kemuliaan daripada Tuhan, ada yang Tuhan berikan. Dan tahu gak saudara, pesta itu berlangsung berapa lama? Pesta itu disebut sudah. Bacanya apa ya? Seudah. Last for 7 days. Dalam 7 hari tersebut, sang pengantin perempuan disimpan di tempat di kamarnya. Hari ke-7, hari terakhir, pada waktu pesta selesai, baru dia keluar. Dan dinyatakan dan ikut serta. Luar biasa sekali ya. Itu ada interpretasi
dari denominasi masing-masing. Tapi apapun interpretasinya adalah Tuhan Yesus datang buat saudara dan buat saya. Kita ditaruh di tempat yang paling dalam, di tempat yang tersembunyi, di tempat yang berhubungan dengan mengenal Tuhan, Sang Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang terakhir tentunya disebut dengan pernikahan. Apa yang terjadi? The newlywed couple, orang yang baru menikah ini, live in the home, hidup di rumah yang sudah disiapkan oleh suaminya. Waktu mereka lagi menunggu hari H mereka. Rumah tersebut adalah ada di rumah Bapa di surga. Simbol daripada rumah yang mewah. Simbol daripada rumah yang penuh dengan sukacita. Simbol daripada the joy of the Lord. Simbol daripada resting place. Simbol daripada home, sweet home. Bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kekekalan. Saudara, Happy Ascension Day. Selamat Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit. Kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Dengan satu tujuan yang sangat amat luar biasa. Menyiapkan tempat dengan pikiran. Ingin menikah dengan saudara dan saya. Ingin cepat-cepat berhubungan dengan saudara dan saya. Ingin memiliki hubungan yang intim secara roh, secara jiwa, termasuk di dalam tubuh kemuliaan. Bukan pernikahan karnal yang dibayangkan kemudian punya anak lahir secara fisik seperti suami dan istri secara literak ya. Tetapi jauh lebih dalam pernikahan tersebut. Pesta anak domba Allah di mana saudara menjadi orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus sebagai seorang istri. Wow, wow, wow. Jadi Tuhan naik dengan satu tujuan. Dia tidak meninggalkan saudara. Dia sudah kirimkan Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara untuk selama-lamanya. Roh Kudus ini membakar hati saudara, memberikan semangat hidup, memberikan kemampuan hidup. Di mana saudara bahkan ketemu siapapun di muka bumi ini, saudara bercita, saya mau merit loh. Saya punya suaminya namanya Tuhan Yesus loh. Dia orang yang bisa menyelamatkan kamu loh. Dia bisa melepaskan kamu dari masalah loh. Jangankan masalah, pernikahan itu harganya mahal. Dan Tuhan Yesus bisa tanggung semuanya. Masa hal-hal yang lain, masalah-masalah hidup yang sana sini dia tidak bisa menyelesaikan. Tidak mungkin. Masa masalah rumah di bumi dia gak bisa selesaikan sedangkan dia mempersiapkan rumah di surga. Masa gak bisa dia menyelesaikan masalah saudara. Percayalah kepada dia. Tidak hanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi sebagai orang Tuhan yang begitu dekat dengan hidup saudara. Dekat simbol daripada tidak mungkin dia tidak menolong. Kalau teman biasanya yang baik menolong kita, sahabat karib. Teman yang jauh belum tentu menolong kita. Karena namanya teman, dia punya pergumulan sendiri, dia punya kemampuan sendiri, dia punya kekurangan sendiri. Tetapi teman kita ini lebih daripada teman, dia adalah teman di atas segala teman, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dia adalah sang pengantin pria itu sendiri. Bapak, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk jemaat yang dikasihi Tuhan. Oh, hati kami begitu luar biasa, meluap dengan sukacita. Hari pernikahan yang ditunggu-tunggu sebentar lagi akan tiba. Sementara kami menunggu, kami memberitakan kabar baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita buka hati kita, angkat tangan kita, terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, kasih yang tidak pernah berkesudahan. Sang inisiator, Bapa kita yang begitu ingin kita bersatu dengan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kasih dia menyatukan kita. Dan tidak ada hal lain yang bisa memisahkan kita. Percayalah senantiasa, terimalah senantiasa anugerah daripada sang kekasih kita, sang pengantin pria kita, yaitu Tuhan Yesus.
anugerah dia yang berlimpah, yang membuat hati kita berkobar-kobar, senantiasa menantikan hari kedatangannya. Dan percayalah, Roh Kudus yang dikirimkan, Matan yang dikirimkan, itu merupakan down payment, merupakan meterai, bahkan pribadi hidup yang menuntun saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa, kita mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Ascension Day. Selamat Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Amin.